Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi kali ini kita masuk kepada aplikasi Microsoft Excel ya. Penggunaan rumus sama format table. Nah, materi sekarang ini nanti saya jadikan 2 video. Yang ini yang atas ini 1 video, yang bawah juga 1 video. Oke, pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke, buka aplikasinya, kita blank workbook aja. Nah, setelah kebuka saya paste ini aja dulu ya. Oke. Copy, paste. Oke, paste. Biaya obat gak usah. Delete. Terus ini buat peta biaya. Nah, ini peta biaya dokter, biaya obat. Yang besar ya. Oh, nggak mau dia. Oh, nggak mau. Nah, sip. Nah, ini jadi ini tuh untuk map. Ini apa ya, semacam panduan gitu, panduan dokter dan biayanya. Gitu. Biaya obat ini anggap aja 30.000. Saya buat aja ya, nanti di kenyataannya nggak tahu berapa. Yang penting kalian dapat konsepnya dulu. Batuk 20.000 misal. Ini bucin mahal ini, 100.000. Dana rendah 200.000. Nah, ini di sini contoh misal tujuannya penyakitnya flu, maka nanti di sini dokternya adalah Anwar, biaya dokternya adalah 20.000, terus biaya obat adalah 30.000. Nah, tujuannya itu. Jadi ini untuk panduan menentukan ini 3 ini. Nah, ini namanya saya pakai nama kelas C ya. Nanti bisa kalian ganti lah namanya. Nama kalian siapa aja, aku belum hafal. Karena kalian banyak banget, susah saya hafalnya. 41 orang, kelas C 45. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi pertama kita mau buat ini, karantina apa enggak. Jadi karantina atau enggak itu kalau virus corona kemarin, kalau virus COVID-19 itu kan dia flu, batuk, sama flu batuk aja ya ininya, gejalanya. Jadi kalau dia sakitnya flu atau batuk dan belum sembuh, masih perawatan, maka dia di karantina. Yes, gitu ya. Nah, ini gimana caranya bikin kita rumusnya? Nah, pertama kita tentukan dulu kondisinya apa. Nah, kita pakai oret-oretan dulu. Oret-oretannya di sini aja ya. Jadi
yang dikarantina itu kalau penyakit sama dengan flu dan status perawatan. Ya, status sama dengan perawatan. Dan atau penyakit sama dengan batuk dan status sama dengan perawatan. Oke. Jadi aturannya itu ini. Flu dan kata kuncinya ini flu dan perawatan, atau ini juga kata kunci penyakit batuk statusnya perawatan. Jadi di sini ada empat ya. Ini berarti ada 4 kondisi: penyakit sama dengan flu, penyakit sama dengan batuk, terus status sama dengan perawatan. Oke. Ini juga status perawatan. Nah, yang ini sama ini hubungannya adalah dan, ya, n. Dan atau n. Jadi semacam logical comparison. Logical apa namanya? Bukan logical comparison. Multiple logical condition. Nah, multiple logical condition itu dia kalau kondisi logikalnya ada banyak, ada lebih dari satu. Nah, penghubungnya itu adalah ini dan atau n, yang ini juga dan atau n. Terus sebentar. Nah, terus antara ini sama ini, antara ini dengan ini, antara tiga ini, yang antara statement ini dengan statement ini hubungannya adalah or, ya, atau or. Nah, gimana cara bikinnya? Berarti kita bikin yang umum dulu, yang luar dulu. Yang paling luar kan ini, yang menghubungkan ini yang paling besar. Yang menghubungkan ini dengan ini. Berarti or dulu di sini. Berarti ini sama dengan or. Nah, di sini ada or, diklik aja or. Nah, logical satunya itu apa? Logical satu kan ini. Penyakit sama dengan flu dan status sama dengan perawatan. Berarti kita pakai n. Nah, logical satunya penyakit ini sama dengan flu. Terus logical keduanya status F3 sama dengan perawatan. Nah, perlu diperhatikan ini nilainya itu harus sama persis dengan ini. Dengan yang diminta di sini. Perawatan juga harus perawatan. Nggak boleh ada spasi, nggak boleh beda huruf besar, huruf kecil, jadi harus sama persis. Nah, setelah itu, di OR kan ada logical tambahan nih. Ini logical 1, terus ini logical kedua. Logical keduanya pakai tambah titik koma, N lagi. Nah, N, dalamnya N itu penyakit. Ini sama dengan batuk. Titik koma. Ini sama dengan perawatan. Terus ditutup kurungnya, ditutup lagi kurungnya, selesai. Kita enter aja langsung. Oh, sorry, ini salah geblek.
or n ini false ya. Berarti kita tambahkan if. Salah saya. Sebentar ya. Sama dengan or if. Nah, kita tambahkan if di depannya. Ini sama dengan if. Nah, if dalam kurung logical testnya yang tadi, yang for itu, yang or dan and dan seterusnya. Kalau benar, kalau logical testnya benar, maka dikasih karantina. Oh ya benar, titik koma. Maka dikasih karantina. Oh, dikasih iya aja. Karantina berarti iya. Kalau salah maka titik koma. Kalau salah tidak. Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang or and itu tadi logical conditionnya itu dimasukkan ke if. If, nah kita coba lagi di bawah ya. Sama dengan if pertama. Terus di situ butuh logical test. Logical test kan? Logical test itu bisa pakai or atau pakai and. Nah, kita ini kan yang paling besar, paling luar kan or. Berarti kita pakai or dalam kurung logical test pertama itu and. Ya, setelah itu dalamnya ada and. Tambah and di dalamnya. Diklik aja. Terus ini sama dengan apa tadi? Flu titik koma ini sama dengan perawatan dalam kurung tutup kurung. Terus logical yang kedua yang ini kita pakai n lagi. Sorry, ini diklik, ini diklik sama dengan batuk titik koma ini sama dengan perawatan. Oke, tutup, kurungnya ditutup, ornya ditutup. Nah, setelah itu masukkan value kalau benar. Kalau benar maka iya. Kalau salah maka tidak. Tutup kurung. Enter. Nah, oke ya. Terus ke bawahnya tinggal di drag aja kayak gini. Sampai ikonnya plus kayak gini, diklik, di drag ke bawah. Teng. Nah. Coba kita cek flu perawatan dia iya. Batuk perawatan dia juga iya. Coba yang ini diganti. Yang ini coba diganti batuk. Nah, dia langsung otomatis ganti iya. Kalau ini diganti flu, dia otomatis iya. Ya. Gitu ya. Setelah itu ini saya pindah aja. Udah selesai. Pindah ke bawah. Nah, setelah itu kita cari dokternya. Gimana caranya kita cari dokternya berdasarkan penyakit? Oh, sebentar ya. Oke. Lanjut. Dokter. Oke, kita cari dokter berdasarkan penyakitnya ini ya di sini ya. Sebelumnya saya dokter. Sip. Dokter gimana caranya? Kita pakai sama dengan VLOOKUP. Yang mau di lookup apa? Yang mau kita cari, yang mau kita cocokkan, yang ini. Ya. Titik koma. Tabelnya kita mau cari dia di mana? Kita cari dia di sini. Ya. Jangan lupa dikunci pakai F4.
F4. Nah, buat F4 itu apa? Buat kita ngunci. Jadi kalau kita drag ke bawah, dia gak ikut pindah ke bawah. Kita kunci, terus kita cari di kolom keberapa. Kita cari flu kan flu di sini kolom 1. Ya, kolom 1. Nah, yang mau ditampilkan di sini tuh kolom berapa? Yang mau kita tampilkan di sini kan ini. Dokter itu 1, 2, berarti kolom 2. Setelah itu ring lookup-nya pakai true atau false, kita pakai false saja. Terus langsung kurung tutup, enter. Nah, dapat Anwar tuh, bener nggak? Flu Anwar, oke, bener. Terus kita drag aja ke bawah, seret, tereng. Flu Anwar, Batuk Faisal, Bucin Ahmad, Batuk Faisal, Diare Amina, Flu Anwar, Batuk Faisal. Oke, sudah benar ya. Nah, ini juga sama, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP yang di lookup yang mana? Yang di lookup yang ini. And kita cari di mana? Kita cari di sini. Jangan lupa F4. Setelah itu indeks ke berapa? Ini biaya dokter kan? Biaya dokter itu 1, 2, 3 kolom ketiga. Ini false yang belakang. Kita pakai exact match aja. Oke. Tinggal di drag lagi ke bawah. Nah, sudah selesai. Yang ini juga sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, diklik. Setelah itu lookup value-nya yang ini, di koma, table array-nya cari di mana? Cari di sini. F4 jangan lupa. Setelah itu kolom indeksnya yang keberapa? Biaya obat kolom ke-4. Koma false. Diklik aja. Tutup kurung, enter. Nah, sudah selesai. Udah ya? Oke. Sudah selesai. Setelah itu apa lagi ya yang mau saya ajarkan? Udah berapa menit ini? Oke, lanjut aja. Oh ya, berarti misal kita ada total di sini, total rata-rata. Ini biaya total, gitu ya. Nah, di sini ada biaya total rata-rata. Oke, sudah. Nah, kita ngitungnya gimana? Bisa langsung ini tambah ini, atau bisa kita pakai sum ini sampai sini, stop kurung. Sama aja ya, kita pakai yang mana aja bebas. Terus total di sini juga sama, pakai apa? Sum. Kita klik, kita drag di sini, terus tutup kurung, enter. Ini sama juga sum, ini tinggal di drag aja sih. Nah, gitu. Terus kalau rata-rata apa, Pak? Sama dengan average. Nah, harusnya sudah pada tahu semua sih. Cuman ya, apa-apa kita ulang aja. Ini tinggal sana. Pak, ini kan uang, nggak mungkin. Ini kan uang, Pak, nggak mungkin ada koma-koma gitu, Pak. Nah, gimana caranya? Berarti kita pakai sama dengan average, kita sama dengan di sini sebelum average kita tambahkan mau bulat ke bawah. Oh, misal di sini aja deh. Sini. Pembulatan ke bawah. Yang satunya pembulatan ke atas. Itu ya. Coba sama dengan kalau pembulatan ke bawah itu floor kalau nggak salah. Floor. Pakai floor biasa aja. Floor.
Nomornya berapa ini, titik koma, signifikannya berapa, 1 aja. Set, enter. 27, 22. Tinggal diginiin aja. Itu pembulatan ke atas. Pakai apa? Pakai floor. Nah, kalau pembulatan ke bawah, pembulatan ke bawah pakai floor. Kalau pembulatan ke atas, Pak, gimana? Kita pakai sama dengan sail. Nah, sailing. Ini titik koma 1. Signifikannya diisi 1 aja. Pak, signifikan itu apa sih, Pak? Kalau kita isi 2, 4, dan seterusnya gimana? Signifikan itu gimana yang jelasnya? Signifikan itu dia kelipatannya. Kita mau bulatkan dia ke kelipatan berapa yang terdekat. Nah, jadi misal kita bulatkan ke atas, sailing ini ke kelipatan dia terdekat. Misal kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 terdekatnya dia berapa? 27, 2, 24. Dibulatkan ke atas kan soalnya. Nah, berarti kelipatan 2 yang paling dekat dengan dia di atasnya. Berarti 2, 24. Kelipatan 2. Kalau kita ganti kelipatan 10, Pak. Kalau kita ganti kelipatan 10 berarti berapa? 272, 30. Ya. Jadi kelipatan 10 yang terdekat di atasnya kalau pakai sail. Kalau pakai floor yang kelipatan 20 terdekat di bawahnya. Misal kita pakai floor ya. Floor signifikannya kita ganti 10. Maka dia jadi 272, 20. Gitu. Jadi pembulatannya berdasarkan kelipatan yang dimasukkan. Gitu ya. Insya Allah sudah paham. Apalagi ya? Sum, average, count. Jadi kita mau hitung jumlah pasien Pamekasan. Di sini Pamekasan, Sampang, Sumeneb. Oke. Jumlah pasien Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Oke, iki pindah di sini. Nah, jumlah pasien per kabupatennya berapa? Gimana caranya? Sama dengan apa ya? Count if kalau nggak salah. Count if ini kriterianya kita masukkan Pamekasan. Sumeneb ya awalnya. Sumeneb. Nah, gitu. Ini jangan lupa di F4 ya. Biar dia nggak jalan kemana-mana. F4. Sebelahnya juga F4. Nah, biar dia nggak jalan. Sumeneb bener kan 1. Pamekasan paling banyak tuh. Berapa Pamekasan? Pamekasan ada 8. Oh, kok 1 semua? Oh iya, masih Sumeneb ini saya ganti. Ini saya ganti aja deh. Rumusnya saya ganti, ini jangan pakai ini, tapi pakai ini. Nah, F9-nya jangan di F4 karena dia ikut ke bawah kan. Ikut terus ke bawah. Digeser ke bawah, dia juga ikut ke bawah. Nah, 1 Pamekasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampang 1, Bangkalan 0. Oke, gitu. Nggak usah disimpan. Apa lagi ya? Ada lagi nggak? Average sudah, sum sudah, min. Min itu rata-rata pakai average. Sum bulat bawah, bulat ke atas, VLOOKUP, if. Sudah, mungkin itu aja dulu untuk materi pertama hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, silakan tanyakan di grup atau di classroom ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sebentar. Kayaknya ada yang kurang.
Oh, sama pengaturan format tabel. Oke. 1, 2. Oh, nggak usah. Itu video selanjutnya aja, biar gak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.